warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Statistika A 2021. Kali ini kami akan mempresentasikan materi dari filsafat ilmu. Untuk itu, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Dwi Putri Junior Adam dengan NIM 4143421009 dan juga rekan saya, Trieke Nur Fadila Harun dengan NIM 4134211016. Kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang awal perkembangan statistika secara umum. Baik, awal perkembangan statistika secara umum itu diawali sebagai suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, menurut Spiegel, statistika itu berasal dari kata status yang berarti negara. Sehingga pada awalnya statistika berkaitan dengan ilmu untuk angka atas perintah raja suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan piaraan, hasil pertanian, dan modal. Nah, contoh tertua mengenai hal ini dapat diambil dari zaman Kaisar yang membuat pernyataan bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak. Nah, selain itu, sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 1532, di wilayah Inggris itu mulai mewajibkan mencatat setiap peristiwa kematian penduduknya. Lalu, di Prancis juga mewajibkan pegawai pemerintah untuk mencatat setiap peristiwa pembaptisan di gereja. Lalu, pada tahun 1632, terbitlah buku Bills of Mortality yang isinya berupa catatan angka kelahiran dan kematian penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, berarti statistika itu sudah ada di zaman Kaisar dan juga di zaman 1500-an. Dan itu statistika itu berperan sangat penting dalam mencatat kematian penduduk, lalu jumlah penduduk, kemudian ada juga digunakan di Prancis untuk mencatat peristiwa pembaptisan di gereja. Mari kita lanjut. Itu pada tahun 1749, Gottfried Aschenwald itu menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau state. Nah, pada awal abad ke-19 ini telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Jadi pada awalnya di tahun 1749 itu kan pertama kalinya statistika digunakan untuk mencatat data-data kenegaraan. Lalu di abad ke-19 itu statistika berubah artinya menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Dari I.A.W. Zimmermann sendiri itu mengenalkan kata statistik ke negeri Inggris. Nah, kata statistik ini dipopulerkan di Inggris oleh Sir John Sinclair dalam karyanya yaitu Statistical Account of Scotland, yaitu dari tahun 1791 sampai 1799. Nah, namun demikian jauh sebelum abad 18 itu masyarakat telah mencatat dan menggunakan data untuk keperluan mereka. Lalu pada awalnya statistika itu hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administrasi dalam pemerintahan. Terus berlanjut itu sudah ada sensus yang dilakukan secara teratur. Jadi statistika digunakan untuk mencatat atau mensensus agar untuk memberi informasi kependudukan yang selalu berubah. Lanjut. Nah, kita lanjut. Lalu perkembangan statistik di Eropa itu mulai signifikan pada abad pertengahan. Tapi di Amerika itu baru pada tahun 1790. Peraturan pemerintah federal Amerika Serikat itu mengharuskan sensus dilakukan setiap 10 tahun. Tapi menurut Levin dan Barenson, tahun 1996 halaman 2, itu secara historis pertumbuhan dan perkembangan statistika modern dapat diruntut dari dua fenomena secara terpisah, yaitu adanya kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan data tentang kependudukan dan adanya perkembangan teori matematika probabilitas. Nah, kita masuk di timeline. Jadi, pada sejak tahun 1700-an itu analisis data yang dilakukan secara deskriptif itu berdasarkan tabel-tabel frekuensi.
rataan, dan ragam untuk sampel. Contohnya itu ukuran besar. Di tahun 1700-an itu, masuknya 1800-an itu awal penggunaan grafik-grafik untuk penyajian data, seperti histogram, sejalan dengan penemuan sebaran kurva normal. Nah, lanjutan itu 1820 sampai dengan 1920, Florence Nightingale itu adalah seorang perawat yang terkenal dengan inovasi di bidang ilmu perawatan, merupakan pelopor dalam penyajian data secara grafik. Nah, selama Perang Crimean, mengumpulkan data dan membuat sistem pencatatan. Nah, dari data tersebut dapat ditentukan tingkat mortalitas yang dapat menunjukkan hasil perbaikan kondisi kesehatan yang cenderung menurunkan tingkat kematian. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik yang merupakan suatu inovasi statistika pada waktu itu. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Nah, sekarang kita masuk ke abad 19 dan 20. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak digunakan dalam bidang matematika, terutama pada probabilitas. Statistika inferensial atau cabang statistika yang ada pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan abad ke-20 oleh Ronald Fisher. Peletak dasar statistika inferensial, Carl Rosen, metode regresi linear, dan William Seeley Gosset meneliti problem sampel berukuran kecil. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistik, bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dan metodologinya. Akibatnya, lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika, biostatistika, dan psikometrika. Nah, selanjutnya, dalam statistika deskriptif, tidak ada perbedaan antara data yang diperoleh dari sampel dengan populasinya. Kemudian, apa yang dihitung dari sampel digunakan untuk menandai populasi. Pada taraf selanjutnya, orang tidak puas hanya mengumpulkan angka-angka pengamatan saja. Mereka juga tidak puas bahwa yang diperoleh dari sampel itu digunakan untuk mencirikan populasi. Nah, dari situlah timbullah usaha-usaha untuk memperbaiki kesimpulan dalam melakukan ramalan-ramalan populasi berdasarkan angka-angka statistik yang dikumpulkan dari sampel tersebut. Meskipun ada kubu yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi orang lebih banyak menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dengan ilmu matematika, melihat dari sejarah dan aplikasinya. Di Indonesia, kajian statistika sebagian besar masuk dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, baik di dalam departemen itu sendiri. Nah, yang terakhir, selanjutnya pada saat ini, pada masa sekarang, data digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengalokasian dana dari pemerintah dalam penyusunan anggaran atau pendapatan dan belanja negara APBN. Sejarah dan perkembangan teori statistika ini telah melalui banyak perjalanan yang panjang, dan pada perkembangannya yang sekarang, analisis statistik ini telah digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan profesi, termasuk dalam penelitian bisnis dan manajemen. Baik, itulah pemaparan materi tentang sejarah awal perkembangan statistika secara umum oleh kelompok 1. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.